Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nur Adinda dengan NIM 228213002 dari jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di dalam video ini saya akan membahas tentang penerapan prinsip akuntansi syariah dalam kinerja keuangan di lembaga keuangan. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Lahirnya akuntansi syariah berupa standar akuntansi syariah sebagai penerapan kinerja dalam sebuah lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah menjadi perbincangan yang menarik. Penerapan akuntansi syariah dalam kinerja keuangan di sebuah lembaga keuangan mempunyai sesuatu yang memberikan pengaruh. Banyak perusahaan yang berpindah menggunakan akuntansi secara syariah untuk memenuhi tuntunan pasar dan prinsip syariah. Dalam sebuah lembaga keuangan, kinerja keuangan memiliki peran yang sangat penting. Jika sebuah perusahaan itu baik, maka kinerja keuangan itu dikelola dengan baik sehingga memberikan dampak positif terhadap sebuah perusahaan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu akuntansi syariah. Oke. Akuntansi syariah merupakan subsistem dari sistem ekonomi dan keuangan Islam yang digunakan sebagai alat pendukung penerapan nilai-nilai Islam di bidang akuntansi. Fungsi utamanya adalah sebagai alat manajemen untuk memberikan informasi kepada pihak internal dan pihak eksternal. Landasan hukum akuntansi syariah berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Menurut Husnul Hidayah tahun 2022 mengemukakan bahwa akuntansi syariah di Indonesia sudah cukup maju dan berkembang. Hal ini terbukti dengan adanya pedoman standar akuntansi syariah yang mengatur lembaga syariah di beberapa bidang. Bidang-bidang tersebut antara lain keuangan, transaksi, zakat, dan wakaf. Namun, dalam praktiknya, akuntansi syariah masih terus melakukan inovasi dan pengembangan agar bisa lebih dinamis seperti akuntansi konvensional pada umumnya. Prinsip-prinsip akuntansi syariah. Yang pertama, ada prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban atau accountability selalu dikaitkan dengan konsep kepercayaan. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Jika ditafsirkan lebih lanjut, surah Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheran melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Yang ketiga, ada prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan pada prinsip keadilan. Misalnya, dalam akuntansi kita akan melakukannya selalu di hadapan pada masalah pengenalan, pengukuran, dan pelaporan. Kegiatan ini akan terlaksana dengan baik jika berdasarkan nilai kebenaran. Kebenaran ini akan datang menciptakan keadilan dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi. Yang keempat, prinsip ketakwaan atau tauhid. Seorang muslim pada saat jual beli, sewa, dan mempekerjakan, bertukar dengan orang lain di kekayaan atau berbagai keuntungan, ia selalu tunduk pada aturan Tuhan dalam muamalahnya. Allah menetapkan prinsip tauhid atau takwa ini sebagai prinsip utama dalam muamalah. Oleh karena itu, sebagai aktivitas dalam muamalah harus selalu mengarahkan pelakuannya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, ada prinsip kejujuran. Nah,
Al-Qaradahawi mengatakan bahwa di antara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah al-amanah atau kejujuran. Ia merupakan puncak moralitas, iman, dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Itulah prinsip-prinsip dari akuntansi syariah. Nah, perlu kita ketahui apa itu kinerja keuangan dan lembaga keuangan. A few moments later. Pengertian kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Di Indonesia, lembaga keuangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, seperti asuransi, pegadaian, dana pensiunan, reksadana, dan bursa efek. Nah, setelah kita mengetahui apa itu akuntansi syariah, prinsip-prinsipnya, kinerja keuangan, dan juga lembaga keuangan, lanjut kita bahas pengaruh penerapan akuntansi syariah dalam kinerja keuangan di lembaga keuangan. Penerapan akuntansi syariah juga membuka peluang untuk mengakses sumber keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah mengutamakan usaha yang menerapkan prinsip syariah agar pelaku usaha dapat memperoleh sumber pendanaan yang lebih luas. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan yang lebih besar hingga meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan PSAK tentang akuntansi syariah yaitu PSAK nomor 101 hingga PSAK nomor 107 digunakan secara umum oleh semua entitas yang melakukan transaksi syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, koperasi syariah, dan sejenisnya yang termasuk pihak terkait. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi syariah diimplementasikan ke dalam kinerja keuangan dalam lembaga keuangan. Yang pertama ada manajemen. Manajemen merupakan faktor penting untuk mempengaruhi kinerja suatu entitas termasuk bank syariah. Pengelolaannya meliputi pengelolaan permodalan, pengelolaan kualitas aset, dan pengelolaan resiko. Yang kedua ada komite audit independen. Komite audit independen berperan penting dalam menjaga kualitas akuntansi syariah dan memastikan transparansi proses audit. Yang ketiga ada keahlian anggota komite audit. Keahlian anggota komite audit di bidang akuntansi syariah juga mempengaruhi tingkat pengungkapan syariah oleh bank syariah. Dan yang keempat ada human capital efficiency atau singkatnya HCE. HCE mempengaruhi kinerja perusahaan termasuk bank syariah, mengembangkan dan meningkatkan efisiensi sumber daya manusia. Nah, ini dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah. Yang kelima ada structural capital efficiency atau disebut dengan SCE. SCE juga mempengaruhi kinerja perusahaan termasuk bank syariah, optimalisasi penggunaan aset dan sumber daya untuk meningkatkan kinerja keuangan dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan syariah oleh bank syariah. Dan yang keenam, ada tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan atau disebut dengan TKP mempunyai dampak terhadap kinerja keuangan bank syariah. TKP yang baik dapat membantu bank syariah mencapai keseimbangan antara profitabilitas dan keterbukaan informasi. Dan yang ketujuh ada kinerja dan pelaporan keuangan. Kinerja dan pelaporan keuangan bank syariah mempengaruhi tingkat pengungkapan syariah, pengelolaan keuangan yang efektif, serta pelaporan dan transparan dapat mempengaruhi kinerja bank syariah. Manfaat dari penerapan akuntansi syariah dalam kinerja keuangan di perusahaan sebagai berikut.
Yang pertama ada meningkatkan transparansi. Akuntansi syariah menjamin transparansi dalam proses pencatatan, pengklasifikasian, dan publikasi transaksi keuangan sehingga meningkatkan kepercayaan investor dan pihak lain terhadap bisnis. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat. Penerapan akuntansi syariah memungkinkan dunia usaha memenuhi kebutuhan asuransi dan keuangan masyarakat dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran investor. Akuntansi syariah mendidik investor tentang operasional bisnis dan pentingnya menjaga kinerja keuangan bisnis sehingga meningkatkan keberhasilan penjualan dan pengembangan bisnis. Yang keempat, peningkatan kewajiban syariah. Dalam konteks ekonomi Islam, penerapan akuntansi syariah meningkatkan kewajiban syariah yang dapat berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kelima, peningkatan keterbukaan informasi. Akuntansi syariah memastikan keterbukaan informasi yang transparan dan akurat, yang dapat membantu perusahaan mengurangi resiko dan meningkatkan kinerja keuangan. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.